Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu Sagung Dumadi Salam Nusrulalam. Pada kesempatan kali ini, saya Satria di channel YouTube Kang Satria Putra Cirebon akan melanjutkan sebuah cerita urban legend Caruban Nagari karya dari Restu Wiratmaja yang berjudul Astana Kala. Oke, sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing supaya terlindung dari wabah yang melanda dunia dan negeri ini. Dan sedikit informasi tentang Restu Wiratmaja. Beliau memiliki banyak sekali cerita horor yang pastinya membuat kalian semua akan merinding. Dan jangan lupa kunjungi akun sosial medianya, ada di deskripsi ya. Langsung saja pada kelanjutan ceritanya, diawali dari Senep atau hancurnya keluarga Krismojo. Part 2, Astana Kala. Mulai dari Senep, hancurnya keluarga Krismojo. Yukti heran, mengapa dirinya menjadi sebuah pertimbangan dari Lelayu untuk menyampaikan berita kematian. Lelayu itu sempat memegangi tubuhnya. Dalam mimpinya tersebut, Yukti hanya bisa pasrah ketika dirinya hendak digerayangi. Nduk, secepatnya kau beritahu pada ayahmu bahwa Kalagending tidak senang jika salah satu keluargamu menyombongkan diri terhadap terahnya, ucap Lelayu itu. Yukti menghadapkan wajahnya ke arah kanan. Tangan Lelayu itu memegangi perutnya sambil menggerayangi bagian intimnya. Ketika terbangun, dia baru sadar buku itu ternyata benar nyata. Awalnya, Yukti tak percaya buku itu akan memberikan gambaran mengenai catatan kematian. Yukti mengira buku itu akan menghilang ketika dia terbangun dari tidur. Namun, buku itu benar nyata. Buku yang dipegang Yukti sudah tercatat beberapa kejadian dan terbagi menjadi 4 bagian terbuka. Bagian pertama berisikan kematian. Di situ tertulis catatan kematian dengan diksi Jawa yang berjudul Senep. Senep merupakan diksi Jawa yang bermakna tusukan hebat yang terasa di bagian perut seseorang tanpa sebab. Yukti membuka bagian kedua, namun belum usai ia membuka, ketukan pintu menggagalkannya untuk melanjutkan membaca buku itu. Ketukan itu berasal dari kakak keduanya yang bernama Hengkara. "Dek, gimana badan kamu?" tanya Hengkara. Yukti hanya terdiam. Dia menyembunyikan bukunya di bagian bawah kasurnya. "Dek, kok tapihnya berantakan? Kamu habis bermimpi buruk?" tanya Hengkara. "Endak mas," jawab Yukti. Hengkara mulai heran dengan sifat tertutup Yukti. Baginya, Yukti adalah adiknya yang paling terbuka. Semenjak kejadian dia menerima Lelayu, adiknya sering sekali terbungkam dan enggan bercerita. Hengkara keluar dari kamarnya. Namun, sebelum dia keluar, dia merasakan endusan nafas aneh dari sisi kanan Yukti. "Dek, kamu gak apa-apa kan?" tanya Hengkara. "Ndak apa-apa mas." Sebuah kejanggalan yang tak bisa dijelaskan oleh nalar.
Bayangkara memutuskan untuk meninggalkan Yukti. Yukti kembali membuka buku itu. Dia tahu Lelayu sedang mengawasinya. Dia sempat tak percaya korban dari senap adalah keluarga Pak Krismojo. Ini tidak bercanda kan? Tanya Yukti. Dia langsung menyikapi buku itu dalam bajunya. Yukti menuju rumah Pak Krismojo. Baru sampai depan rumah, Pak Raharja telah menghadang tubuhnya dengan tatapan tajam. Arep metu nang endi? Yukti kaget, bukan kepalang. Taraka pun telah menunggunya dari arah yang berlawanan. Lelayu itu ngasih apaan? Tanya Taraka dari arah belakang. Endak mas, bukan apa-apa, ucap Yukti. Aku tahu, dia memberikanmu sebuah catatan khusus. Kau tahu kan, aku ini bisa melihat yang tak pernah kau ketahui sebelumnya. Mengapa masih berbohong? Tanya Taraka. Mas, jangan pernah menyudutkanmu dengan ucapan aneh itu. Lelayu itu hanya menginginkan peringatan saja. Jelas Yukti. Lalu, mengapa kamu merasakan ketakutan? Tiba-tiba buku yang diselipkan Yukti terjatuh. Buku hitam polos itu terjatuh di lantai. Taraka hendak menyentuh buku itu, namun dia langsung terjatuh. Yukti, beritahu isinya. Lelayu sudah memberitahu kematian itu kan? Tanya Taraka. Hendak mas, jangan. Aku mau membuang buku ini jauh-jauh dari rumah kita, ucap Yukti. Pak Raharja mendekatkan diri ke Yukti. Buku itu masih tergeletak di lantai tepat di bawah kaki Yukti. Luk, jangan kau menyembunyikan. Jangan pernah bermain-main di Astana Kala, ucap Pak Raharja. Pak Krismojo akan tewas terkena senap, ucap Yukti sambil menangis. Pak, senap itu apa? Tanya Taraka. Pak Raharja tak menyangka kejadian ini akan cepat. Kehancuran keluarga Kewan sudah di depan mata. Namun, ini bukan masalahnya. Jika sudah terkena neraca pertimbangan dari Lelayu, keluarganya pasti akan terkena dampaknya. Jelaskan, apa yang Lelayu itu lakukan kepadamu, Nduk? Tanya Pak Raharja. Dia memberitahu bahwa salah satu keluarga kita akan terkena pertimbangan dari Kala Gending jika menyombongkan diri terhadap Trah, ucap Yukti. Lalu, hendak kemana kau buru-buru? Tanya Pak Raharja. Aku ingin menemui Pak Krismojo. Jangan sampai ada korban di Astana Kala ini, Pak, ucap Yukti. Semua yang sudah tercatat tak akan pernah berubah. Ada berapa bagian? Tanya Pak Raharja. 4, Pak, jawab Yukti. Jika benar, bagian pertama adalah kematian. Bagian kedua adalah pertengkaran. Bagian ketiga adalah fitnah. Serta yang terakhir adalah penutup. Jika dibilang, bagian keempat adalah penentuan diri dari ketiga bagian sebelumnya, ucap Pak Raharja. Maksudnya, Pak? Tanya Taraka. Ketiga bagian itu adalah hal yang diterima oleh orang yang berada di Astana Kala. Bagian terakhir adalah kehidupan baru, entah berupa kehilangan atau pembaharuan tatanan desa ini, ucap Pak Raharja. Tak ada yang bisa menyentuh buku itu kecuali orang yang telah terikat oleh Lelayu itu sendiri. Jika ingin menyentuh, dia harus mengikatkan diri dengan Lelayu dan meminta izin untuk dibukakannya korban selanjutnya.
Tiba saatnya yang ditunggu. Apakah lelayu itu bermain-main atau tidak? Beberapa hari kemudian, Desa Tirtajaya digemparkan oleh sesuatu yang di luar nalar. Keluarga Pak Krismojo hancur. Pak Krismojo meninggal tanpa sebab. Menurut pengakuan warga, dirinya berteriak-teriak kencang sebelum meninggal, seperti sedang ditusuk-tusuk. Sampan menjadi gila, dia hilang ingatan tentang dirinya sendiri. Istri Pak Krismojo, Bu Sirnah, kalau tidak salah, tubuhnya menjadi kurus kering, lehernya penuh dengan bercak hitam. Yukti tak berani keluar diri dari kamarnya. Dia mengurung diri dalam kamar karena merasa telah melakukan kesalahan besar. Para warga percaya Astana Kala masih menyimpan dendam kepada orang-orang yang tak memberi kemanusiaan. Alamnya telah rusak. Kini giliran mereka yang kembali merusak alam manusia. Konflik masih terus berjalan. Kini, giliran Pak Rodi yang terkena dampak dari guncangannya. Astana Kala. Terbukanya gerbang Astana Kala. Kejadian ini memberikan luka terdalam bagi Bu Sirnah. Pasalnya, kematian yang tak biasa ini menimbulkan pertanyaan sendiri di dalam benak tiap warga. Pak Rodi contohnya, dia merupakan teman dekat Pak Krismojo. Beliau meninggal. Pak Krismojo pernah menyampaikan sesuatu mengenai gerbang Astana Kala. Pak Krismojo berpesan bahwa jangan pernah membuka pintu khusus yang berada di sebelah kamar mandi, karena itu merupakan pintu gerbang menuju Astana Kala. Alhasil, ini menjadi pusat perhatian bagi Pak Raharja sendiri. Tidak pernah terbayangkan bahwa Pak Krismojo lebih banyak mengetahui tentang Astana Kala daripada dirinya sendiri. Lambat laun, Pak Rodi mulai agak kurang nyaman dengan rumahnya. Setiap malam, dia selalu mendengar suara huru-hara perjalanan seseorang. Dari mulai suara kaki, tepuk tangan, ringikan tawa, tangisan di malam hari, atau suara kuda yang terus-menerus mengikikkan suara di malam hari. Pak Rodi tinggal bersama dengan istrinya dan juga kedua anak perempuan bernama Sasa dan Susi. Sasa merupakan tipe orang yang mudah merasakan rangsangan dan imajinasi yang kuat. Sedangkan Susi, dia sangat idealis dengan mematokkan sesuatu. Sasa memang mengetahui sesuatu yang janggal dari sebuah ruangan yang tak pernah diizinkan untuk dibuka. Dia pernah mengajak Susi untuk membuka ruangan itu. Namun apa daya, Susi tidak mempercayai hal-hal mistis. Karena tak ada pilihan lain, Sasa pun memberanikan diri untuk membuka ruangan itu. Dia tahu tempat penyimpanan kunci ruangan itu berada di bawah keset ruangan itu. Dia mengambil jam krusial di mana Pak Rodi dan Bu Lani sudah tertidur. Sasa memberanikan diri untuk menghilangkan keraguan dan ketakutannya. Pintu itu terbuka, sangat gelap. Tak ada suara seperti yang dia dengar selama ini. Hampa dan tampak nyaman saja. "Halo, adakah orang di sana?" tanya Sasa. Suasana berubah total. Sasa melihat pemandangan aneh dari dalam ruangan itu. Dia melihat berbagai macam sosok sedang melakukan perjalanan menuju Astana Kala. Sasa kembali ke arah pintu ruangan tersebut. Tubuhnya sangat berat,
seperti ada benda besar yang sedang ia topang di punggungnya. Kakinya seperti membeku, tak mau bergerak. Rasanya, ini kali pertama dia mendapati sesuatu yang tak biasa. Dari belakang arahnya, terdapat 3 bayangan hitam menerobos masuk keluar dari ruangan itu. Sasa terjatuh sambil berusaha untuk merangkak menjauh dari ruangan itu. Tangannya masih kuat untuk digerakkan agar bisa menggapai pintu ruangan itu. Ternyata, beberapa sosok mulai merangkak mengikuti Sasa. Dia ingin menggapai pintu dan keluar dari ruangan tersebut. Gerbang Astana Kala terbuka lebar menuju alam manusia. Sasa berteriak hingga urat-uratnya tergambar jelas di tangan, wajah, kepala, dan lehernya. Dia terus merangkak untuk menggapai pintu itu. Dia menyesal telah membuka ruangan itu tanpa tahu resiko dan akibat ke depannya. Sosok di sebelahnya masih tak mau kalah untuk terus merangkak dan menggapai pintu ruangan itu. Tinggal beberapa hasta untuk menggapai pintu itu. Pintu tertutup dengan otomatis. Sasa terjebak di dalam gerbang Astana Kala. Dia tak mampu menggapai pintu ruangan itu. Tidak, teriak Sasa. Namun, tak ada yang mampu mendengarnya. Malam semakin gelap. Suara teriakan Sasa hanyalah sebuah angin berlalu yang tak pernah lagi ada. Lanjut ke perjanjian Lelayu. Sudah beberapa bulan kejadian ini berlalu, semenjak Dihyan menjadi bagian dari keluarga Kewan. Dia memutuskan untuk menghadap kepada ayahnya, Pak Raharja. "Pak, aku ingin kembali seperti dulu lagi," ucap Dihyan. Pak Raharja masih terdiam. Taraka, Yukti, dan Hengkara meminta kepada Pak Raharja untuk mengizinkan Dihyan kembali. "Baik, tapi kau harus menjalankan sebuah ritual pelepasan kewanmu," ucap Pak Raharja. Ritual pelepasan ini dilakukan di malam Senin Pahing. Dihyan akan dibawa menuju sebuah sungai, tempat di mana Kalanggending memunculkan wujudnya. Tak ada yang mampu untuk melarang atau mengindahkan rencana berbahaya ini. Namun, Dihyan tetap saja menerima. Dia sangat yakin untuk membuktikannya bahwa dirinya benar-benar telah berubah. Tepat tengah malam, Pak Raharja membawa Dihyan untuk berendam di sungai dangkal dekat rumah. Taraka tahu langkah ini dilakukan untuk ayahnya, untuk meyakinkan kembali apakah hanya jebakan atau sesungguhan dari hati sang kakaknya. Yukti menunduk lesu. Dia masih teringat akan kata-kata Lelayu itu, bahwa keluarganya akan dicantumkan namanya dalam buku itu. Yukti sangat yakin nama itu adalah Dihyan, sang kakak. 30 menit setelah proses ritual itu dijalankan, Dihyan menjadi lebih bugar. Pak Raharja masih tak percaya bahwa Dihyan telah keluar dari jeratan kewan dengan cepat. Taraka dan Yukti masih memandanginya, tubuh Dihyan dari kejauhan. "Mas, apakah Mas Dihyan baik-baik saja?" tanya Yukti. "Dia memang terlihat sehat, tapi dalam dirinya masih ada yang salah," tegas Taraka. Dihyan menyombongkan diri dengan membusungkan dada di hadapan Taraka. Dia agak berbangga karena ritualnya berhasil tanpa kendala. Itu berarti posisi Taraka sebagai pewaris keluarga Raharja akan mudah diguncangkan tanpa harus melakukan perlawanan.
Suara teriakan memanggil nama Yukti terngiang-ngiang sedari tadi di telinga mereka. Suara itu seperti suara Hengkara. "Pak, Pak!" teriak Hengkara. Yukti segera berlari menuju Hengkara. Dia seperti mendapat berita buruk dengan emosi yang meluap-luap. Pak Raharja naik ke dasar sungai dan menuju Hengkara. Sepertinya ada pesan yang ingin disampaikannya. "Ibu, Pak, Ibu mengamuk," ucap Hengkara. Pak Raharja segera menuju rumah diikuti oleh Taraka, Yukti, dan Hengkara. Dihian masih menatap Taraka dengan kebencian. Rupanya rasa irinya belum juga hilang. Sesampai di rumah, Pak Raharja mendapati istrinya sedang mengamuk hebat. Beberapa warga mempertontonkan aksi tersebut. Bu Yanti seperti stres berat. Pak Raharja segera mengambil tindakan dengan menenangkan istrinya. Namun, bukannya menambah tenang, keributan makin menjadi-jadi. Yukti menangis karena mendapati ibunya sangat aneh. Tampaknya sesuatu yang tertulis di buku hitam pemberian Lelayu itu benar mengenai bagian kedua, pertengkaran. Sudah berkali-kali dihentikan dan akhirnya mencapai puncaknya. Percecokan terjadi di antara keduanya. Taraka membawa adiknya menuju kamar dan menyarankan agar menutup telinganya. Tak habis pikir, mengapa bisa segila ini hingga dipertontonkan para warga. Hengkara menjadi tak nyaman dan menyuruh para warga untuk membubarkan diri. Taraka tanpa sengaja melihat mimik wajah ibunya yang sangat berbeda. Antara kemarahan dan kebencian menjadi satu. Apakah itu termasuk hasutan? Dalam kalimat percecokan itu, Taraka menangkap satu ungkapan yang membuat bapaknya menjadi sangat yakin kalau istrinya dihasut oleh beberapa warga. "Urusi awakmu, mergo paham. Aku ora bakal gelem dijadike bojo simpenan," yang artinya, "Urusi badanmu, biar paham. Aku tidak akan mau dijadikan istri simpanan," ucap istri Pak Raharja. Pak Raharja hanya bisa terheran-heran. Dari mana dia melakukan itu semua? Taraka dan Hengkara paham. Ada seseorang yang berusaha menghasut keluarganya dengan membenturkan kedua orang tuanya. Seketika, Dihian datang, lalu menambah panas suasana. Dihian juga menuduh kalau selama ini hanya Taraka dan Hengkara yang diperhatikan. Satu belum usai, kini menambah lagi masalah yang dihadapi Pak Raharja. Tengah malam begini, bagaimana menjadi sebuah keributan dan pertengkaran yang tak berujung. Hengkara menyanggah argumen Dihian. Jika benar seperti itu, pasti dia takkan ingin bergabung dengan adik-adiknya. Taraka pun bersepemikiran dengan Hengkara, hingga mereka bertiga pun saling melemparkan argumen. Dari dalam kamar, Yukti tak sengaja membuka buku yang diberikan oleh Lelayu. Dia membuka bagian selanjutnya, yaitu pertengkaran tak berujung. Yukti hanya diam. Dia menghela nafasnya dan menutup kembali telinganya dengan bantal. Air matanya membasahi pipinya hingga terjatuh di bantal dan kasurnya.
Hingga akhirnya Pak Raharja sudah menyerah menghadapi istrinya yang menjadi temperamental karena kesalahpahaman. Pak Raharja menuju kamarnya dan mengunci dari dalam. Dia menenangkan diri dengan bertirakat kembali. Hengkara dan Taraka pun sama. Dia kembali ke kamar tanpa mengindahkan dua manusia aneh itu. Dihian yang sekarang tak ada bedanya dengan Dihian yang dulu. Gampang sekali terprovokasi oleh omongan orang. Pak Raharja mulai menenangkan diri. Dia sedang membaca kejadian sebelumnya. Hiruk-pikuk desa yang semula aman. Atmosfer kehangatan alam menjadi sangat panas semenjak Astana Kala menuntut kembali. Langit seperti tak ada lagi baginya, karena bumi sudah seperti tak berdaya ketika atapnya telah runtuh, hancur berantakan, baik keluarganya sekarang. Satu persatu atap berjatuhan. Di titik itu, Pak Raharja sangat lelah dan tak berdaya. Dia meminta bantuan Tuhan untuk mencari jalan menuju sisi terbaik. Tanpa dirasa, ketika dalam diamnya, Pak Raharja melihat sesuatu yang sangat frontal. Para warga membenci keluarganya secara diam-diam. Semenjak kematian Pak Krismojo, gilanya sampan, dan Bu Sirnah yang terkena penyakit, dirasa desa sangat begitu panas akan perkataan yang tak masuk akal yang bertujuan untuk menghancurkan keluarga Pak Raharja dengan cara apapun. Yukti mengira dengan membakar buku atau membuangnya, dia bisa kembali normal. Insting itu dipikirkannya dengan tepat. Ketika keadaan mulai membaik, warga kembali ribut. Wajar saja, desa ini sangat baperan. Apa yang dipermasalahkan pasti diributkan. Tak heran, moral dan daya pikir warga sini sangat dangkal. Sasa dinyatakan hilang. Pak Rodi dan Ibu Lani berusaha mencari kemana-mana. Namun, tak ada yang tahu menahu. Tepat di saat itu pula, Yukti membuang buku itu di sungai belakang rumahnya. Buku itu hanyut di bawah air yang bergelombang. Tak keras namun berjalan. Di saat para warga mempermasalahkan itu, Susi yang idealis agak canggung untuk kembali ke rumahnya. Dia memang sudah berada di usia matang untuk menikah. Susi pergi ke sungai untuk mencari ketenangan. Ketika dirinya sedang melamun, tanpa ranah yang jelas, Susi mendapati buku aneh yang bersangkut. Dia mendapati buku itu hingga penasaran akan isinya. Buku ini tak basah karena air, walau sudah lama tersangkut. Susi membawa buku itu, tak dirasa. Warga masih memberikan perspektif buruk tentang keluarga Pak Rodi. Katanya, anak perawannya telah dijadikan alat untuk memperkaya diri. Susi yang mendengar ucapan itu hanya dijadikan angin berlalu. Dia tak membawa pusing suatu argumen yang tak rasional. Hanya membuang waktu saja. Buku yang dipegang Susi itu merupakan buku yang dibuang oleh Yukti. Susi tak paham bahwa buku itu merupakan pemberian dari Layu. Ketika dia membaca buku itu, dia mendapati sebuah pertanyaan aneh. Kematian tak wajar, senep, pertengkaran tak berujung.
Dia tak percaya dengan bualan kosong buku aneh itu. Dia menaruh bebas di atas meja belajarnya. Sudah usia 25 tahun. Dia belum juga menikah. Bagaimana ini? Apa yang terjadi jika usianya belum menikah? Di luaran rumah masih banyak mencari Sasa. Susi sangat yakin Sasa ada. Ikatan batin sang kakak tak akan pernah meleset jauh dari hati dalamnya. Tanpa sengaja, Susi tertidur pulas. Sama seperti kejadian Yukti semula bertemu dengan Lelayu. Susi diberitahu bahwa adiknya terjebak di Astana Kala. Dia memberikan kesepakatan apabila Sasa ingin diselamatkan. Duk, koe siap? Atau, nak, kamu siap? Dalam mimpi itu, dia melihat adiknya dijadikan budak, mengangkat barang-barang aneh seperti perdagangan yang berada di dermaga untuk menuju ke sebuah pulau atau tempat lain. Susi menanyakan keadaan Sasa di sana. Lelayu itu menjawab dengan senyuman. Artinya, Sasa masih bisa diselamatkan. Tak heran buku itu aneh, karena bagiannya pun tertulis aneh. Susi yang semula idealis menjadi irasionalis. Lelayu itu menawarkan bantuan, tapi tumbalnya anak, ucapnya. Susi heran, dia saja belum menikah, mana mungkin dia punya anak. Lelayu itu memberitahu bahwa tidak lama ini ada seseorang dari luar desanya melamar. Saat itulah Sasa akan ditemukan. Namun itu hanya sementara karena kontraknya masih berjalan. Susi menyetujui itu tanpa berpikir panjang. Pikirnya ini hanyalah bualan mimpi. Ketika dia terbangun, Susi sontak sadar bahwa buku itu masih ada. Dia membuka halaman berbuku itu. Semua tulisan hilang. Kontrak terbaru terjatuh pada Susi. Semua tulisan menghilang tanpa jejak satu pun huruf. Lalu dia memberitahu ayahnya apakah Sasa telah ditemukan. Ayahnya mengatakan sudah. Sasa ditemukan tertidur di kamar mandi. Padahal nyatanya, Sasa terjebak di Astana Kala dan dijadikan budak. Anehnya, Sasa ditemukan di kamar mandi. Ini permainan hebat Lelayu untuk membuat Susi percaya. Ditemukannya Sasa menyimpan banyak misteri. Sejak ditemukan, Sasa lebih suka menyendiri. Dia bilang bahwa dia dipukuli, tidak diberi makan. Padahal dia sudah ditemukan dan tak ada satupun luka dalam tubuhnya. Tubuh Sasa sangat pucat pasi, bibirnya memutih. Beberapa hari kemudian, Susi dilamar oleh seorang dari daerah J. Di situ, kebenaran yang diucapkan oleh sosok yang menamakan diri sebagai Lelayu itu benar. Susi hanya bisa memendam diri. Jika dia punya anak, mungkin anak ini akan ditukarkan dengan Sasa, karena dia telah berjanji akan membawa Sasa asal anak hasil pernikahannya ditumbalkan. Akhirnya Susi menikah. Lambat laun, keluarga Pak Raharja menjadi paham karena Yukti sudah bersifat seperti awal sebelum dia terkenal Lelayu. Apakah Lelayu sekarang jatuh kepada keluarga Pak Rodi?
dan meminta kesepakatan karena telah ditemukannya Sasa. Tumbal Anak Astana Kala Part 8. Pernikahan Susi ini memberikan efek bagus untuk Pak Rodi. Pasalnya, dia juga mengidam-idamkan kehadiran cucu. Sebut saja suami Susi bernama Wawan. Dia merupakan tipe laki-laki yang super sibuk. Sedikit sekali waktunya bersama dengan keluarga. Terlebih lagi, mereka berdua baru saja menikah. Bulan pertama pernikahannya masih sangat romantis. Susi sering memakaikan dasi kepada suaminya. Begitu pula sang suami, Wawan. Dia juga memberikan kecupan hangat di dahi Susi sebagai tanda terima kasih. Bulan kedua, ketika Wawan sedang sangat sibuk-sibuknya, Wawan kurang memberikan perhatian dan kasih sayang. Entah karena deadline pekerjaan atau apa, Wawan kurang bergairah dengan Susi. Hingga bulan ketiga, Susi dikabarkan sedang hamil. Wawan cukup bangga mendengar hal itu. Pak Rodi dan istrinya menjadi lebih sayang kepada Susi dibandingkan dengan Sasa. Susi selalu dijadikan prioritas. Sasa sangat terpukul melihat hal itu. Selain dia juga telah mengetahui kebusukan rumah ini, dia menghimbau kepada Susi agar berhati-hati. Sebenarnya Susi sudah tahu bahwa bayinya akan dijadikan tebusan untuk sang adik, Sasa. Namun dia tidak membuka mulut dan menceritakan kejadian yang akan datang. "Mbak, tahu tentang Astana Kala tidak?" tanya Sasa. "Astana Kala itu apa?" tanya balik Susi. "Itu loh, tempat di mana para manusia dijadikan budak. Di sana banyak sekali demit yang melakukan transit," ucap Sasa. "Ah, kamu mimpi kali," ucap Susi dengan mencoba menghiraukan pembahasan mengenai Astana Kala. "Enggak, Mbak, ini asli," jelas Sasa. "Udahlah, Mbak mau tidur," ucap Susi. "Ya wis, Mbak, sing hati-hati," tegas Sasa. Sasa meninggalkan Susi. Dia mencoba meyakinkan sang kakak dengan pengalamannya yang baru saja terjadi. Susi mencari buku hitam yang berisi perjanjian antara dia dan Lelayu. Buku itu tersimpan rapi di rak buku miliknya. Suaminya pun tak mengetahui kalau Susi menyimpan buku itu. Susi sangat senang karena buku itu masih tersimpan rapi. Dia pun tertidur agar badannya kembali bugar. Dalam tidurnya, Susi bermimpi kedatangan Lelayu. Lelayu itu menuntut kepada Susi agar nanti diberlakukannya genteng Sumeser. Sumeser genteng merupakan adat Jawa yang digunakan untuk mengambil makanan dengan menggunakan serpihan atau potongan genteng. Ini dilakukan di bulan kelima atau bulan ketujuh kehamilan. Tujuannya agar diberikan kelancaran. Herannya, mengapa Lelayu itu menginginkannya? Lelayu itu tidak ingin adanya kesangkut pautan antara keluarga Pak Rodi dengan keluarga Pak Raharja. Karena jika bisa tahu, Pak Raharja akan menolak upacara adat itu. Tidak banyak yang tahu alasannya mengapa
kenapa genteng sebesar ini lebih dipilih. Padahal ada juga proses mitoni atau 7 bulanan. Susi terbangun dari mimpinya. Dia memegangi perutnya. Dia takut anaknya akan dijadikan tumbal karena proses pertukaran antara anaknya dengan saudaranya, Sasa. Hingga akhirnya Susi terbuka. Dia menceritakan banyak hal kepada bapaknya, Pak Rodi. Pak Rodi syok mendengar pemberitaan mendadak itu. Namun dia tetap bersikap tenang dan pura-pura dengan hati yang damai. Nduk, rasa dipikir kek, mergo jabang bayimu stres. Yang artinya, nak, jangan dipikirkan. Nanti jabang bayimu stres, ucap Pak Rodi. Susi menangis. Dia telah bersekutu dengan lelayu. Karena pilihannya sangat sulit. Dia harus memilih sesuatu di luar nalar. Pak Rodi meminta kepada Susi untuk tidak menceritakan ini kepada anggota keluarga lainnya. Karena ini bersikap sangat rahasia dan aib bagi keluarga. Susi mengiyakan. Dia tetap menjadi diri sendiri yang tertutup. Tak ada jawaban yang menjadi solusi ketika hati terbungkam dengan penderitaan yang tak pernah lagi diungkapkan. Lambat laun, perut Susi membesar. Umur kehamilannya sudah mencapai 7 bulan. Wawan semakin hari semakin memperhatikan istrinya. Dia tidak lagi pulang malam. Pekerjaannya minta diringankan karena ini merupakan anak pertama. Susi tak bisa membiarkan dirinya terus-menerus di rumah. Dia kemudian pergi ke warung untuk membeli sayur mayur dan segala makanan pokok lainnya. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Yukti. Susi terperanjat kaget karena dia disarankan untuk tidak berkata sepatah pun kepada keturunan Pak Raharja. Susi memalingkan mukanya di saat Yukti memandangnya sedari tadi. Namun dia mengucapkan sesuatu di luar nalar. Mbak, di belakang Mbak siapa? Tanya Yukti. Susi kaget. Bagaimana mungkin Yukti tahu bahwa Susi membawa lelayu? Ada apa, Dek Yukti? Tanya Susi. Mbak, itu siapa? Sambil menunjuk ke arah belakang Susi. Yukti mempraktekkan bahwa sosok itu sedang memegangi perut Susi. Yukti mundur beberapa langkah ke arah belakang. Matanya melotot ketika Susi mendekatinya. Mbak, jangan ngedekat. Jauh. Sana pergi. Teriak Yukti. Susi keheranan. Apa yang terjadi dengan Yukti? Apakah lelayu ini marah besar padanya? Yukti berlari sekencang-kencangnya. Susi ingin menggapai Yukti, namun perutnya kontraksi. Dia memegangi perutnya sesaat. Susi kembali ke rumahnya. Dia tidak jadi memasak karena ada sesuatu yang sangat mengganjal. Susi menuju kamar dan merebahkan tubuhnya. Dia ingat, jika ingin berkomunikasi dengan lelayu, dia harus tertidur. Kelak dia akan bertemu dengan lelayu dalam mimpi. Susi tertidur pulas.
Dia kemudian bermimpi kedatangan Lelayu. Lelayu itu menjelaskan dengan singkat bahwa sebelum buku itu jatuh padanya, Yukti adalah pemegang pertama. Karena Yukti tidak bisa melanjutkan bagian kedua, dia membuang buku itu dan ditemukannya dengan Susi. Susi memang sudah tahu bahwa Yukti memang paham dengan Lelayu. Alasannya adalah karena Lelayu itu sendiri muncul tepat bertemu dengan Yukti. Seakan menjadi sebuah cambuk bagi Susi. Dia pun semakin takut untuk tidak keluar dari rumahnya selama beberapa hari. Susi menjadi lebih pendiam. Tepat setelah acara Genteng Sumeser itu digelar, puluhan bahkan ratusan warga pun menghadiri acara itu. Susi dirias seperti halnya ratu, lengkap dengan kalung melati dan baju yang dilapisi dengan kembang-kembangan. Sebelum acara dimulai, Pak Rodi memberikan sambutan akan usia kehamilan anaknya yang sudah memasuki 7 bulan. Setelah itu, para warga berduyun-duyun mencari genteng Sumeser atau potongan genteng untuk ditukarkannya menjadi makanan. Ada yang unik di sini. Keluarga Pak Raharja pun ikut turut meramaikan acara ini. Terlebih lagi Taraka dan Yukti. Tihian tidak ikut karena dia memang sedang tidak ada di rumah. Susi memandangi wajah Yukti dari kejauhan. Susi melihat Yukti sedang bersembunyi di balik tubuh Taraka. Dia memposisikan diri untuk tidak mendekat karena Yukti tahu bahwa Lelayu itu berada di samping Susi sambil memegangi perutnya. "Mas, Lelayune marani Mbak Susi." Yang artinya, "Mas, Lelayunya ngedeketin Mbak Susi," ujar Yukti. Taraka menggenggam tangan adiknya dengan keras. Dia takut Lelayu itu mendatangi adiknya lagi. Pantas saja Lelayu itu berada pada keluarga Pak Rodi, karena bukunya berada di sana. Pak Raharja mengambil sebuah potongan genteng itu, lalu diberikannya kepada Pak Rodi sambil mengucap, "Anakmu kenang Lelayu, Pak," ucap Pak Raharja. Pak Rodi hanya terdiam. Dia menerima potongan genteng itu, lalu ditukarkannya dengan makanan. Pak Raharja menatap Susi, namun Susi hanya menunduk kepalanya sambil memegangi perutnya. "Pak, jangan campuri urusan anakku," ucap Pak Rodi. Pak Raharja menerima makanan itu. Dia kembali ke tempatnya semula dan memberikan makanan kepada Yukti. "Yang kamu katakan benar, Nduk. Lelayu itu tidak mau lepas sebelum korban selanjutnya jatuh," ucap Pak Raharja. Hingga sore hari, warga pun masih ada yang berdatangan. Kumpulan potongan genteng itu dijadikan datu dalam karung, lalu disebarkan di depan rumah Pak Rodi. Wawan belum mendapatkan cerita bahwa Lelayu itu merupakan jebakan dari Astana Kala untuk mengambil anaknya. Pak Raharja masih memandangi Wawan dalam kegelapan malam. Dia terkejut melihat sang suami sangat menuruti perintah mertuanya. Susi enggan memberikan jawaban mengenai acara terlarang itu. Dia hanya bisa terdiam demi keselamatan adiknya Sasa. Bisa dibilang,
Langkah sulit ini diambilnya agar tak ada keluarganya yang menghilang. Sasa tidak pernah tampak semenjak beberapa bulan terakhir. Dia berada di dalam rumah untuk menghindari fitnah dan kesalahpahaman warga akan dilakukannya genteng sebesar ini. Nampaknya, satu persatu warga mulai bertanya-tanya mengenai peristiwa hilangnya Sasa. Mereka mulai terbuka bahwa genteng sebesar ini dilakukan agar Sasa bisa balik lagi ke alamnya karena jiwanya tertahan di Astana Kala. Ketika hari kelahiran bayinya itu dinanti-nantikan, banyak warga yang berduyun-duyun mendatangi rumah Pak Rodi. Ada yang mengganjal di sini. Beberapa kali Sasa muncul dengan kepala menunduk dan langkah kaki yang berat. Susi memberitahu bahwa Sasa lagi kurang enak badan. Hal lain yang membuat warga terkejut adalah ruangan sebelah kamar mandi itu terkunci rapat, lengkap dengan rantai yang tergembok rapih. Beberapa warga menanyakan itu. Mereka mengira itu adalah gudang. Susi hanya bisa menjawab dengan senyuman. Dia tidak mau warga desa Tirtajaya mengetahui lebih dalam tentang rahasia gerbang Astana Kala. Setelah waktu yang ditunggu-tunggu itu telah datang, Susi mengalami kontraksi hebat pada perutnya. Dia meminta kepada orang tuanya untuk membawanya menuju dukun beranak. Pak Rodi mengiyakan. Susi dibawa ke dukun beranak tepat malam 1 Suro. Seakan-akan menjadi sebuah wabah dan bencana bagi desa. Anak yang terlahir di malam 1 Suro merupakan petaka yang tersembunyi bagi mereka semua. Susi berkali-kali melakukan pembukaan. Pak Rodi dan istrinya terus-menerus memohon kepada dukun beranak tersebut agar anaknya bisa selamat. Wajah Susi sudah pucat pasi. Napasnya sudah menipis. Tubuhnya sangat lemas. Dia tidak mampu mengeluarkan jabang bayinya. Apakah Lelayu itu tidak memberikan bantuan terhadapnya? Susi pingsan sesaat sebelum dilahirkan. Hal ini sangat membahayakan bagi anaknya yang sudah setengah keluar. Parahnya, kaki dulu yang telah muncul. Hal aneh ini mungkin pernah terjadi. Pak Rodi dan istrinya syok bukan main. Mereka berdua sudah kehabisan akal dan tak mampu lagi menerima takdir dan kenyataannya. Hingga ketika Susi kembali sadar, dia berusaha sebisa mungkin mengeluarkan bayi tersebut. Dia teringat ucapan Lelayu itu bahwa anaknya akan dijadikan tumbal jika menginginkan Sasa kembali lagi. Susi menangis mengingat kejadian itu. Dia berusaha mengeluarkan anaknya agar kepalanya bisa cepat keluar. Dukun beranak itu keheranan. Bayi itu seperti tak bergerak sama sekali. Setelah bayi itu keluar, tak ada tangisan, tak ada suara bayi, tak ada yang bergerak dari tubuh si kecil. Yang didapatinya adalah tubuh yang kaku dan membiru. Bayi itu meninggal. Susi menangis tak percaya. Dia melihat dengan mata kepalanya bahwa bayi itu telah meninggal dunia. Pak Rodi dan istrinya tak kuasa menahan rasa haru pada anaknya. Lelayu itu benar-benar menjanjikan apa yang dikehendakinya. Pertimbangan adalah hal yang mutlak.
Anak Susi menjadi korban kedua dari pertimbangan Lelayu. Catatan kematian itu tertulis di bagian 1 dalam bab kematian. Susi pingsan ketika menerima kenyataan ini. Dia tak sadarkan diri, jantungnya melemah. Part 9 Astana Kala bagian 3 merupakan fitnah. Setelah kematian jabang bayi itu, muncul bermacam-macam fitnah yang akan menjatuhkan beberapa keluarga yang mendiami Astana Kala. Kematian anak Susi menjadikan sebuah aib bagi keluarga Pak Rodi sendiri. Bukan hanya itu, masing-masing dari tetangganya mulai menggosipi kematian Susi sebagai kematian yang tidak wajar. Wawan menjadi sangat malu mendengar hal itu. Dia pun menekan Pak Rodi untuk menjelaskan hal tersembunyi yang disembunyikan oleh keluarganya. Wawan mengira kematian anaknya bukanlah karena sebagai kecelakaan dari Susi itu sendiri. Namun hal ini bisa ditujukan oleh sesuatu yang tidak pernah diketahuinya. Kematian bayi itu tidak wajar. Susi memang melemah ketika ia melahirkan, dan puncaknya ketika si bayi tidak keluar dengan wajar. Saya mohon untuk mengetahui hal terkait dari kematian bayi itu, tegas Wawan. Pak Rodi hanya terdiam. Tanah kuburan tempat bayi itu dikubur masih basah dan terasa lembab. Namun, Wawan telah menanyakan sesuatu yang sangat kontroversial dalam pendengaran Pak Rodi itu sendiri. Pernahkah kamu mendengar tentang Astana Kala? Tanya Pak Rodi. Astana Kala? Tanya Wawan. Iya, Astana Kala. Pernahkah kamu mendengarnya? Belum, Pak. Semacam tempat apa? Tanya Wawan. Iya, Astana Kala adalah tempat di mana bersemayamnya para jin kafir yang menguasai tempat tersebut, jelas Pak Rodi. Lalu, apa hubungannya dengan bayi itu? Tanya Wawan. Anakmu telah menjadi pertimbangan dari Astana Kala. Ada harga yang harus dibayar ketika seseorang telah memasukinya, jelas Pak Rodi. Harga yang harus dibayar? Seseorang memasukinya? Apa maksudnya? Tanya Wawan. Anakmu adalah harga dari keselamatan Sasa karena dia memasukinya. Jawaban Pak Rodi membuat Wawan terkejut hebat. Dia mundur ke belakang beberapa langkah. Tidak mungkin. Mana bisa bayiku menjadi korban dari Astana Kala? Kenapa bayiku yang dijadikan pertimbangan itu? Teriak Wawan. Jawabannya ada di Susi, jelas Pak Rodi. Wawan langsung menarik kerah baju Pak Rodi dengan kencang. Apa maksudnya? Apa yang Susi lakukan dengan sehingga dia menukar bayiku dengan Sasa? Tanya Wawan. Susi melakukan perjanjian dengan Lelayu sesaat sebelum menyelamatkan Sasa. Susi telah dulu menukarkan bayi itu kepada Lelayu. Atas jawaban yang tidak mengenakan itu, Wawan marah besar. Dia pun mendorong tubuh mertuanya hingga tersungkur jatuh mencium tanah kuburan bayinya yang baru saja dikuburkan. Kenapa harus bayiku? Kenapa tidak diberitahu dulu sebelumnya? Teriak Wawan dengan muka geram. Pak Rodi hanya terdiam. Dia pun menatap wajah Wawan dengan wajah yang memelas. Maafkan kami, Nak.
Tapi kami tidak punya pilihan lain. Kami tidak ingin keluarga kami yang menjadi korban itu sendiri. Semua berjalan dengan cepat, jelas Pak Rodi. Wawan menangis sambil memaki-maki Astana Kala. Astana Kala, kurang ajar. Tempat neraka ini membuat hidupku hancur berantakan. Sialan, bayiku. Teriaknya dengan kencang. Pak Rodi bangkit sambil memegangi kedua kaki Wawan. Dia berlutut meminta maaf kepada Pak Wawan. Jika kau ingin menceraikan Susi, kami ikhlas dan menerimanya. Kami hanya tidak ingin Sasa menjadi budak di Astana Kala, jelas Pak Rodi. Wawan masih beluk menggubris. Permohonan maaf dari Pak Rodi, dia memang tak kuasa menahan rasa kesal, emosi dan marahnya pada keadaan yang memihaknya. Pak Rodi meninggalkan Wawan sendirian. Dia tahu Wawan butuh waktu untuk menghapus kesedihannya. Pak Raharja masih belum tenang dengan kejadian yang baru saja menimpa keluarga Pak Rodi. Astana Kala harus ditutup paksa. Jelasnya kepada Yukti. Ditutup paksa gimana, Pak? Tanya Yukti. Kita harus menghentikan pergerakan mereka, karena korban akan sangat banyak berjatuhan. Hengkara dan Taraka mendekati Pak Raharja dan Yukti. Bagaimana cara menutupnya, Pak? Tanya Hengkara. Pagar goib di dekat rumah Pak Rodi telah jebol. Aku akan memasangnya lagi. Namun masalahnya, setiap memasang pagar itu, Lelayu akan menghalanginya, jelas Pak Raharja. Apa karena ini kemauan dari Kala Gending untuk membalaskan dendam Bapak ketika membuka lahan ini? Tanya Taraka. Kala Gending memang berperan dalam hal ini. Dia telah mengutus Lelayu untuk menghabisi keluarga di tanah Astana Kala, jelas Pak Raharja. Itu artinya Kala Gending akan terus mencari korban-korban selanjutnya? Tanya Hengkara. Jika ada seseorang yang kedapatan memasuki Astana Kala, pilihannya ada dua, mati atau mengorbankan penebusannya. Kejadian Sasa merupakan pilihan terberat Pak Rodi, jelas Pak Raharja. Yukti, apakah Lelayu itu masih berada di rumah Pak Rodi? Tanya Taraka. Buku itu masih dipegang oleh Mbak Susi. Itu artinya Lelayu masih bersemayam di tempat itu, jelas Yukti. Buku itu harus dihancurkan, jelas Taraka. Tidak akan bisa, jawab Pak Raharja. Hengkara, Taraka, dan Yukti terkejut mendengar hal itu. Tidak bisa, tanya Yukti. Kenapa, Pak? Tanya lagi Taraka. Buku itu merupakan sesuatu yang melekat dengan Astana Kala. Jika ingin menghancurkan, aku harus mengalahkan Kala Gending lagi, jelas Pak Raharja. Pilihan terberat mereka adalah bukan ketidakmampuan Pak Raharja mampu mengalahkan Kala Gending, namun sesuatu yang menghalanginya amatlah banyak. Lalu, apa ada cara lain? Tanya Taraka. Menuju ke Astana Kala itu adalah pilihan terakhir bagi keselamatan desa ini. Lain hal dengan Susi, keadaannya semakin memburuk. Dia tidak bisa terlepas dari rasa penyesalannya. Sasa menuju tempat Susi. Dia tahu bahwa kakaknya sangat terpukul akibat kematian buah hatinya.
Bagaimana cara kita agar terhindar dari gangguan Astana Kala? Tanya Sasa. Sushi terdiam. Dia menyadari bahwa adiknya sangat berambisi untuk menghentikan seluruh gangguan dari Astana Kala. Apa yang kau ketahui tentang Astana Kala? Tanya Sushi. Sasa mendekati Sushi sambil memegang kedua tangan kakaknya. Banyak manusia yang diperbudak oleh jin di sana. Jiwa yang bergantung pada jin, maka dia akan ditawan di sana. Ucap Sasa. Jiwa yang bergantung pada jin? Tanya Sushi. Iya, aku melihat banyak manusia, namun dengan bentuk yang mengerikan. Ada yang berkepala kerbau, berbadan ular, dan bermulut buaya. Semuanya ditawan di sana, jelas Sasa. Sushi mengingat sesuatu ketika dia bersama Yukti. Dia juga mengingat sesuatu mengenai kematian keluarga Krismojo yang disebut-sebut sebagai keluarga kewan. Apa kau menemukan seseorang yang dikenal di tempat itu? Tanya Sushi. Tidak ada. Wajah mereka bukan manusia lagi. Sushi menjelaskan secara rinci. Ada sesuatu yang menjanggal dalam pikiran Sushi. Kenapa kakak bertanya seperti itu? Tanya Sasa. Aku ingat bahwa pemilik buku pertama ini adalah Yukti, anak dari Pak Raharja. Beberapa bulan kemarin, ketika acara Gendang Sumeser, dia ada. Dia? Siapa? Tanya Yukti. Manusia kewan yang berada di jantung keluarga Pak Raharja. Dia adalah Dihyan dan ibunya, jelas Sushi. Dihyan, anak pertama Pak Raharja. Aku pernah dengar cerita tentangnya ketika ditawan oleh keluarga Pak Krismojo, ucap Sasa. Ditawan? Tanya Sasa. Duk, duk. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Itu Mas Wawan, bersikaplah seperti biasa. Jangan tampakkan wajah seperti orang ketakutan, pinta Sushi. Iya kak. Sushi pun membukakan pintu kamar. Loh, kok ada Sasa? Ada apa ini? Tanya Wawan. Sasa nemenin aku ketika kamu pergi ke kuburan, ucap Sushi. Wawan menatap ketidaksukaan dalam diri Sasa, yang kebetulan dia adalah awal dari bencana tersebut. Silahkan pergi dari kamar, ucap Wawan. Mas, pinta Sushi. Dialah yang menyebabkan bayi kita terbunuh. Seharusnya dia yang berada di Astana Kala, bukan bayiku, jelas Wawan. Mas, cukup. Sasa hanya korban, timpal Sushi. Aku akan keluar. Maaf mengganggu, jelas Sasa. Panggil Sushi pada Sasa. Kebetulan aku ingin menemui seseorang yang akan menyelesaikan masalah ini, jelas Sasa. Urus masalahmu sendiri, ucap Wawan. Sasa pun keluar dengan hati yang kacau. Tidak pernah disangka bahwa kakak iparnya benar-benar tidak menyukai Sasa setelah kejadian itu. Aku harus menemui Yukti. Dia tahu tentang ini. Aku harus menemuinya, jelas Sasa. Ketika dia melewati sebuah ruangan, tempat di mana dia terkunci dan tertawan di dalam Astana Kala, ada rasa trauma. Kalau dia tak bisa menghancurkan Astana Kala, biar aku saja yang menghancurkannya, ucap Sasa sambil menggenggam kedua tangannya dengan kuat. Pak Raharja masih memperhatikan kedua anggota keluarganya yang masih terlibat dengan manusia kewan. Taraka, panggil bapaknya. Dalam Pak, ucap Taraka.
Kelak jika aku berangkat menuju ke Astana Kala, kamu jaga Dihyan dan ibumu. Jangan sampai Lelayu itu mengambil mereka. Apa tidak baiknya Yukti saja yang menjaga, Pak? Aku dan Bapak akan menuju ke Astana Kala bersama. Jelas, Taraka. Kamu mau ikut ke sana? Kamu tahu kan, di sana seluruh manusia kewan ditawan dan sebagai markas besarnya para jin. Kamu yakin? Tanya Pak Raharja. Insya Allah. Saran Taraka membuat Pak Raharja bimbang setengah mati. Dia tahu, jikalau Yukti yang akan ikut ke sana, sudah pasti Lelayu itu akan membuat pertimbangan lagi kepadanya. Malam ini kita berangkat menuju Astana Kala. Semua gerbang akan terbuka ketika purnama mulai mengangkasa. Taraka pun mengangguk paham. Dia tahu, ini bukan pilihan yang mudah baginya. Untuk sesaat saja dia merenungi nasib dari ibu dan kakaknya, Dihyan. Kutukan manusia kewan akan aku lepaskan, bagaimanapun juga, ucap Taraka. Susi masih mengimbangi emosi Wawan yang meluap-luap tatkala mengetahui kebenaran tentang kematian buah hatinya. Kita harus pindah dari sini, jelas Wawan. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Tanya Susi. Kamu tahu, kita berada di gerbang Astana Kala. Secara nyata tidak nampak. Namun, secara gaib, tempat kita adalah tempat transit para jin kafir. Kamu tahu itu kan? Tempat ini benar-benar bahaya. Wawan langsung memasukkan barang-barangnya ke koper. Dia akan bertolak ke Jakarta untuk menyelamatkan Susi, istrinya. Aku tidak akan ikut sebelum Astana Kala dihancurkan. Atau jika tidak, adanya kesepakatan di antara dua belah pihak, jelas Suci. Kesepakatan apa? Tidak ada namanya kesepakatan dalam perhitungan jin, melainkan kamu harus mengorbankan sesuatu untuknya. Apa contohnya? Contoh apa? Tanya Susi. Contoh berhasilnya kesepakatan antara pihak jin dan manusia. Apa? Tanya Wawan. Wawan yang sangat idealis, kritis, dan logis harus melawan argumen Susi yang jauh dari pandangannya. Tidak ada kan? Tanya Wawan. Wawan terus memasukkan semua barang-barangnya ke dalam koper. Bagaimana dengan Sasa? Tanya Susi. Wawan terdiam. Dia masih membenci dengan menyebut nama itu. Kamu mau meninggalkan Sasa? Tanya Susi. Susi mendekati Wawan dan memeluknya dari belakang. Mas, tolong. Dengarkan suara hatiku. Pasti ada jalan yang lebih baik untuk menyelesaikan semua ini, pinta Susi. Hati Wawan terenyuh. Dia meneteskan air matanya dan memeluk Susi. Aku sebenarnya membenci adikmu. Namun, karenamu, aku tak ingin kejadian yang sama terulang lagi, ucap Wawan. Biarkan Sasa menyelesaikan semuanya sendiri. Aku yakin Sasa bisa menyelesaikan masalah ini, jelas Susi. Susi yakin Astana Kala akan runtuh. Jika tidak runtuh, semoga saja ada kabar baik dari sana. Malam harinya, Pak Raharja mengumumkan hal ini kepada Hengkara dan Yukti. Jaga ibu dan Dihyan. Kita berdua akan berangkat menuju Astana Kala. Jika memang berhasil, kita akan mendamaikan bumi Tirta Jaya ini, ucap Pak Raharja. Baik Pak, ucap Hengkara dan Yukti. Pak Raharja bersiap-siap untuk menuju Astana Kala. Yang diketahui dari tempat itu adalah bangunan besar, mirip istana, namun di sana terdapat ratusan, bahkan ribuan manusia kewan yang dijadikan budak. Selain itu, dia akan menemui beberapa sosok yang pernah ditemuinya. Sosok itu adalah Lelayu
yang mengatur pertimbangan dari istana jin itu, dan Kalagending yang mengatur tatanan istana jin kafir. "Izinkan aku ikut, Pak," ucap Sasa ketika mendapati Pak Raharja dan Taraka berangkat. "Sasa, kau," ucap Taraka. "Aku tahu Astana Kala," jelas Sasa. "Apa yang kau ketahui tentangnya?" tanya Pak Raharja. "Tempat itu adalah tempat para jin kafir bersemayam. Para manusia kewan yang melanggar perjanjian dan ikatan terhadapnya akan disiksa, bahkan dijadikan budak. Aku melihat banyak hal di sana. Aku hampir dijadikan budak," jelas Sasa. "Jadi, kau pernah ke sana?" tanya Hengkara. "Tidak asing lagi. Ruangan itu kau buka dengan sengaja kan?" tanya Pak Raharja. "Maaf, Pak. Aku hanya penasaran," jelas Sasa. "Kita tidak melewati tempat itu. Kita akan menuju pohon besar dekat sungai, karena itu adalah gerbang yang sangat aman," kata Pak Raharja. Gerbang Astana Kala memang sangatlah banyak. Namun, setiap gerbang akan ada penjaga, dan gerbang yang dimasuki oleh Sasa adalah gerbang yang di dalamnya menampung banyak manusia kewan untuk dijadikan para budak. Pak Raharja pun menuju ke pohon besar yang dimaksud. Mereka berangkat tepat purnama mengangkasa dan menerangi desa Tirtajaya. Jasad kita tidak berangkat menuju tempat itu. Hanya sukma kita yang akan diterima di sana, jelas Pak Raharja. Pak Raharja menyarankan untuk tidak berkata sepatah kata pun ketika sudah memasuki Astana Kala. Penjaga di sana bisa dibilang sangat keras dan kejam. "Pejamkan mata kalian. Kita akan berangkat," ucap Pak Raharja. Sesaat angin membesar, dedaunan berjatuhan di dekat mereka. Cahaya purnama menjadi redup. Suara teriakan dan minta tolong terdengar jelas. Mereka sudah memasuki Astana Kala. "Kita sudah sampai, Pak," Raharja mengatakan itu. Taraka dan Sasa terkejut ketika mendapati Astana Kala yang benar-benar mengerikan. Dari kejauhan, dia bisa melihat para manusia kewan sedang mengangkut bebatuan besar dan dipaksa untuk melakukannya setiap waktu. Pak Raharja menuju gerbang Astana Kala. Dia mengucapkan sesuatu yang tidak dikenali bahasanya oleh Taraka dan juga Sasa. Penjaga gerbang itu membuka gerbang. "Selamat datang di Astana Kala, Kisana. Apa yang kalian butuhkan sehingga mendatangi tempat ini?" tanya penjaga itu. "Aku ingin menemui Kalagending," jelas Pak Raharja. "Kau yang pernah mengalahkan Kalagending?" Para penjaga itu langsung menodongkan pedang yang disarungkan terhadap Pak Raharja. "Aku ingin menemuinya secara baik-baik. Antarkan aku ke sana. Jika tidak, akan aku hancurkan tempat ini dengan sekali sentuh," jelas Pak Raharja. Para penjaga itu ketakutan. Ini bukan pertama kalinya Pak Raharja mendatangi tempat itu. Dia pernah mendatangi tempat itu ketika hendak membunuh Kalagending. Para penjaga itu mengantarkan Pak Raharja menuju Astana Kala. Di sekeliling Astana Kala, Taraka dan Sasa melihat suasana yang mengerikan. Seluruh manusia kewan disiksa di tempat itu dengan kejam. Mereka adalah para manusia yang ditawan, mengingkari perjanjian dengan para jin. Pak Raharja sudah terbiasa melewati tempat itu, sehingga tidak ada sedikit ketakutan pun di dalam dirinya. Hanya saja dia takut bahwa Taraka dan Sasa pingsan karena melihat kondisi yang mengerikan di sekeliling Astana Kala.
Bangunan tua dengan pepohonan yang menjulang tinggi di sekelilingnya, juga para penjajah yang memiliki raut wajah mengerikan, merupakan pesona yang diberikan Astana Kala kepada mereka. Penjaga itu berhenti di pintu menuju Astana Kala. "Silakan Kisana, kami hanya bisa mengantarkan kalian sampai sini," jelas penjaga itu. Pak Raharja mengangguk paham. Mereka melanjutkan perjalanan menuju ke dalam Astana Kala. Ketika sudah sampai, Taraka dan Sasa merasakan aura yang menakutkan. Desisan ular yang sangat nyaring, telinganya menambah hawa ketakutan bagi keduanya. "Keluarlah kau, Kalagending," jelas Pak Raharja. Kalagending segera keluar dari tempat persembunyiannya. Bentuknya seperti ular, namun wajahnya yang sangat mengerikan. Air liurnya berceceran di tempat itu. "Raharja, kenapa kau mendatangi tempat ini? Kau mau mati?" tanya Kalagending. "Aku ingin membuat kesepakatan," jelas Pak Raharja. "Kesepakatan apa? Kau tahu, manusia sangat serakah." "Manusia yang mana? Jangan kau samakan manusia satu dengan yang lainnya," jelas Pak Raharja. "Aku tahu, kau kemari untuk menyelamatkan anakmu yang pernah kubunuh di perairan itu kan?" tawa Kalagending. "Jika kau mendapati membunuh Dihyan, akan kuhancurkan Astana Kala." Kalagending tidak takut sama sekali. Dia bahkan menatap wajah Taraka dan Sasa dengan tatapan seperti hendak menyantap makanan. "Aku telah menukar wanita itu dengan bayi yang dikandung oleh kakaknya. Dia telah melanggar kesepakatan kita sebelumnya. Jadi, siapakah yang salah?" kata Kalagending. Pak Raharja mengeluarkan sesuatu dari sakunya, berupa kayu kecil. "Masih ingat kau dengan Kelabang Geni? Aku tidak segan membunuhmu sekarang," jelas Pak Raharja. "Membunuhku pun akan mustahil, Raharja. Lelayu itu telah menimbang pertimbangan kesalahan anak dan istrimu," kata Kalagending. Pak Raharja melemparkan kayu kecil itu, dan seketika berubah menjadi kelabang raksasa yang mengerikan. "Kelabang Geni, jika kamu lapar, kamu bisa melahap habis Kalagending," ucap Pak Raharja. "Kurang ajar. Jangan main-main di Astana Kala. Semua yang ada di sini akan mati. Aku hanya ingin kedamaian di antara bangsa manusia dan jin. Kisru kemarin adalah kesalahan yang tidak terduga. Lelayu sampai turun tangan. Karena itu, aku mohon padamu untuk menutup semua gerbang Astana Kala dari desa Tirtajaya," ucap Pak Raharja. "Raharja, aku ingatkan, jika manusia tidak melanggar perintah dan norma-normanya, kami tidak akan mengganggu. Sama halnya kalian merusak alam. Yang kalian rasakan hanyalah kepuasan diri. Namun, itu semua berdampak pada Astana Kala," jelas Kalagending. Taraka dan Sasa menyimak percakapan mereka berdua. "Namun, karena ini demi kebaikan bersama, akan aku kabulkan. Namun hukuman bagi istri dan anakmu tetap berjalan. Karena itu adalah pembelajaran yang terbaik bagi keduanya," jelas Kalagending. "Apa hukumannya?" tanya Pak Raharja. "Dia akan kehilangan kesadaran," jelas Kalagending. "Apakah bisa sembuh?" tanya Pak Raharja. "Selama dia taat pada agama dan norma alam, dia akan sembuh. Namun itu akan memakan waktu yang sangat lama,"
Mereka berdua seharusnya telah menjadi manusia kewan dan budak dari Astana Kala. Namun karena aku tak ingin berurusan lagi dengan dirimu, aku akan memaafkannya. Jelas Kala Gending. Raharja lega mendengar hal itu. Namun gerbang Astana Kala tidak akan pernah ditutup sampai hari kehancuran dunia itu tiba. Kami sedang mengumpulkan banyak manusia untuk menemani kita di neraka. Jelas Kala Gending. Baiklah, itu hakmu. Kita bersepakat untuk tidak melanggar aturan yang telah kita buat. Jelas Pak Raharja. Satu lagi, ingatkan kepada seluruh manusia untuk tidak menebang pepohonan tanpa izin, berkata kasar, melakukan perbuatan tercela, dan melanggar aturan alam dan agama. Pesan Kala Gending sangat menyentuh. Pak Raharja pun mengangguk paham. Baiklah, kami mohon pamit, karena sebentar lagi waktu subuh tiba. Jelas Pak Raharja. Ternyata 1 jam di sana sama dengan 6 jam di dunia nyata. Jaga baik-baik pesan ini, ucap Kala Gending. Pak Raharja menyentuh buntut dari kelabang geni dan berubahlah menjadi tongkat kecil sedia kala. Taraka, Sasa, ingatkan kepada siapapun tentang ini. Manusia yang baik adalah manusia yang saling mengingatkan. Jelas Pak Raharja. Taraka dan Sasa mengangguk. Pejamkan mata kalian. Kita akan kembali ke rumah. Kita sudah pamit kepada seluruh Astana Kala lewat salam batinku, ucap Pak Raharja. Taraka dan Sasa langsung memejamkan matanya. Suasana menjadi tentram, nyaman, dan sejuk. Dia seperti melewati aliran sungai yang deras. Bukalah mata kalian, ucap Pak Raharja. Taraka dan Sasa terkejut karena perjalanannya sangat cepat sekali. Pulanglah Sasa, mantapkan hati kakakmu untuk tidak pergi dari rumah itu. Lalu buanglah buku itu di sungai. Jelas Pak Raharja. Baik Pak, ucap Sasa. Taraka membantu ayahnya untuk berdiri. Ternyata menuju ke Astana Kala membutuhkan banyak energi. Nak, kamu harus menerima kekurangan dari ibu dan Dihyan. Mereka memang bagian dari manusia kewan. Namun semua akan berlalu dan sembuh seperti sedia kala, ucap Pak Raharja. Ibu dan Mas Dihyan kenapa Pak? Tanya Taraka. Dia akan gila, kurang waras, namun akan sembuh. Kita banyakin doa. Jangan lupa untuk dekatkan diri pada Tuhan. Jelas Pak Raharja. Sasa segera menuju ke rumahnya. Antara rasa senang dan harunya dia bisa membuat perjanjian dengan Astana Kala. Wawan, Pak Rodi, istri Pak Rodi dan Susi sedang berada di ruang tamu. Mereka berdua sedang kebingungan mencarinya. Kak, ucap Sasa sambil meneteskan air mata. Sasa, kamu kemana aja? Tanya Susi. Dia langsung berlari menuju Sasa dan memeluknya. Aku berhasil menyelamatkan keluarga kita dari cengkraman Astana Kala. Kita bisa hidup nyaman dan aman lagi, ucap Sasa sambil menangis. Syukurlah. Mereka benar-benar bersyukur. Sedangkan di rumah Pak Raharja, Dihyan dan ibunya berkata-kata tidak jelas. Kadang tertawa, kadang menangis, kadang berbicara sendiri. Astana Kala memang nyata adanya. Jaga baik-baik diri kalian. Dihyan dan ibu akan sembuh. Doakan terus mereka, ucap Pak Raharja. Sesaat setelah itu, mereka berjanji untuk tidak mengingkari perjanjian antara manusia dengan Astana Kala.
Sasa membuang buku itu di sungai dekat rumahnya bersama Susi dan Wawan. Mereka menetap di rumah itu dan tidak pergi ke tempat asal Wawan. Begitu juga dengan Yukti. Dia tidak ingin lagi menemui lelayu serta makhluk astana kala. Namun, manusia kewan atau manusia yang dirasuki oleh jin sepenuhnya masih berkeliaran di belahan dunia. Itu artinya astana kala masih mengumpulkan orang-orang untuk temannya di neraka. Bagaimana kesan kalian tentang ini? Ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih bagi kalian yang mau mendengarkan cerita-cerita dari karya Restu Wiratmaja. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.